Bismillah kaum muslimin rahimakumullah. Masih dalam rangkaian iman kepada Allah, yakni iman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan menyampaikan sikap ahlu sunnah yang semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atasnya, dan juga kita akan menyampaikan sifat atau sikap ahli bid'ah atau golongan yang menyimpang terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sikap Ahlus Sunnah terhadap dalil asma wa sifat secara umum ada 3. Yang pertama yaitu menerima dari Al-Qur'an dan hadis sahih. Karena perkara ini adalah hal gaib, tidak boleh diterima kecuali dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Tidak dari perkataan orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula dari hadis-hadis yang lemah apalagi palsu. Kemudian yang kedua, ahlu sunnah memberlakukan sebagaimana datangnya, mengimani apa-apa yang dikabarkan Allah dan Rasulnya sebagaimana datangnya, karena Allah dan Rasulnya berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, dan hal itu telah difahami oleh para sahabat dan orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sikap yang ketiga, yakni ahlu sunnah meyakini dalil-dalil tersebut sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Misalnya yang telah kita sampaikan tentang tangan, tentang wajah Allah, maka ahlu sunnah meyakini dan memberlakukannya dan meyakini sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan makhluknya. Itu adalah sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap dalil asma wa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sikap golongan yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, sikap golongan yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, maka mereka tidak lepas dari 5 perbuatan, yaitu yang pertama adalah ta'til. Ta'til adalah meniadakan sifat-sifat Allah, tidak mengakui bahwa Allah memiliki sifat-sifat, padahal Allah dan Rasulnya telah menyampaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah tahrif. Tahrif maksudnya adalah menyimpangkan makna, seperti Allah menyampaikan bahwa Allah memiliki wajah, maka tahrif di sini menyimpangkan makna wajah, seperti diartikan dengan kemuliaan atau dengan keindahan. Maka ini adalah tahrif atau menyimpangkan makna dari yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Kemudian sikap yang ketiga yang juga tercela adalah tamsil. Tamsil ini menyerupakan dengan makhluk. Menerima sifat Allah tetapi menyerupakan dengan makhluk, ini adalah tidak benar, dan ahlu sunnah berlepas diri dari sikap menyerupakan dengan makhluk. Karena Allah laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Afamay yakhluqu kama la yakhluq, apakah yang menciptakan itu seperti yang tidak menciptakan? Tentu tidak sama. Kemudian yang keempat, yang sikap golongan yang menyimpang juga adalah takyif. Takyif itu tidak menyamakan dengan makhluk, tetapi menggambarkan sifat Allah, ya. Digambarkan sifat Allah demikian dan demikian, wajah Allah demikian dan demikian, yang tidak ada dalilnya. Ini disebut takyif, artinya menggambarkan sifat Allah, bahwa sifat Allah itu begini dan begini. Dan yang terakhir adalah yang kelima, disebut dengan tafwid, yaitu perbuatan yang hanya menerima nama atau teksnya saja tanpa mengimani hakikatnya. Hanya menerima teks tanpa mengimani hakikatnya. Maka ini juga belum bisa disebut beriman dengan sebenarnya. Nah, inilah rangkaian terakhir dari pembahasan kita tentang asma wa sifat atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin.